Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Hati Kirana. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab 15 yaitu basic configuration. Nah, di bab kali ini kita akan coba mengkonfigurasi hostname, mencoba mengkonfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasikan IP address router, mengkonfigurasikan IP server dan klien, dan juga yang terakhir ada basic remote access. Nah, pertama-tama kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname terlebih dahulu. Oke, di sini adalah topologi yang akan kita gunakan. Jadi, hostname itu apa sih? Hostname merupakan identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Contohnya, misalkan di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini kita berikan hostname RTR Debian. Kemudian di sini terdapat Debian server. Nah, di sini kita bisa berikan hostname STR1-Debian. Kemudian ada juga Ubuntu server. Nah, di sini kita akan berikan hostname STR2-Ubuntu. Nah, untuk klien atau Ubuntu desktop, kita berikan hostname client-Ubuntu. Jadi, fungsi hostname adalah untuk suatu identitas untuk pengenal dalam jaringan. Nah, hostname juga mempermudah kita dalam manajemen atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau komputer. Oke, jadi secara default, router Debian ataupun server Debian itu kan memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita ingin mencoba meremote suatu jaringan, misalkan router Debian, karena namanya sama, itu nanti pasti kita akan bingung yang mana router Debiannya, yang mana server Debiannya, karena semua namanya sama. Maka dari itu, kita akan mencoba mengkonfirmasi hostname-nya. Oke, di sini saya akan coba terlebih dahulu di router Debian. Di sini saya akan running terlebih dahulu router Debian-nya. Perhatikan di sini terdapat router @Debian. Ini adalah user yang saya gunakan dan @Debian ini adalah hostname kita. Nah, secara default, Debian router atau server kita itu secara default hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini jika kita coba memasukkan perintah script, kemudian coba kita lihat dengan hostname ctl. Perhatikan di sini static hostname-nya itu Debian. Nah, di sini kita akan mencoba mengambil hostname tersebut dengan cara mengambil hostname-nya. Jadi caranya gampang sekali, yaitu di sini teman-teman bisa masukkan perintah setStrip hostname. Kemudian kita tuliskan namanya. Misal seperti pada topologi kita berikan nama RTR Debian. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita enter. Kita coba lihat di hostname ctl lagi. Perhatikan di sini, tapi hostname-nya itu sudah berubah menjadi RTR Debian seperti yang saya rubah tadi. Tapi jika kita lihat di sini masih root Debian. Untuk mengapply-nya, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita exit lagi. Nah, bisa teman-teman lihat untuk loginnya sudah berubah. Sekarang kita masukkan usernya. Perhatikan di sini name-nya telah berubah menjadi RTR Debian. Nah, jadi command hostname ctl setStrip hostname itu digunakan untuk mengganti suatu hostname. Di sini kita lanjut pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Oke, di sini saya sudah running Debian servernya. Kita login terlebih dahulu. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita masuk terlebih dahulu ke root. Lalu kita bisa masukkan perintah seperti tadi. Karena pada Debian server saya ingin hostname itu seperti ini. STR1-Debian. Lalu kita enter. Kita coba cek. Nah, dia sudah berubah menjadi SPR1-Debian. Sekarang karena di sini masih di Debian hostname-nya, kita coba apply dulu. Lalu kita login. Oke,
Oke, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi SPR1 strip Debian. Sekarang kita lanjut mengganti hostname-nya pada Ubuntu servernya. Oke, di sini saya sudah login. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke root dengan command sudo su. Kemudian kita cd. Lalu tuliskan komennya seperti tadi. Dan pada Ubuntu server, saya ingin berikan hostname SPR2 strip Ubuntu. Seperti ini, lalu kita enter. Kita cek apakah di sini sudah berganti static hostname-nya. Nah, di sini statiknya sudah berganti ya teman-teman, tapi belum di-apply. Kita akan apply terlebih dahulu. Oke, perhatikan di sini hostname-nya sudah berubah ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi hostname pada virtual machine. Kita lanjut ke materi konfigurasi host. Konfigurasi host itu penting juga sama seperti hostname. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Nah, di sini misal kita coba masuk terlebih dahulu ke root. Lalu kita masukkan perintah nano/etc/host. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya ada juga 127.0.1.1 yang juga localhost, hanya saja ini menggunakan name yaitu debian.dinda.com. Jadi fungsi dari host itu sendiri ialah kita bisa login IP dengan menggunakan namanya. Jadi di sini misalkan kita ping debian.dinda.com, kita keluar terlebih dahulu. Jadi misalkan kita ping, perhatikan bahwa di sini dia berhasil. Jadi, ping debian.dinda.com itu sama saja seperti ping IP 127.0.1.1. Atau jika kita coba ping debian, maka dia juga akan berhasil. Nah, nanti kita akan coba merubah maksudnya menjadi sama seperti hostname-nya, yaitu dengan perintah nano/etc/host. Karena hostname-nya itu rtr strip debian, maka hostnya di sini saya akan ganti ke rtr strip debian juga. Lalu kita ctrl plus X, Y, lalu enter. Kita coba cat. Perhatikan bahwa hostnya berubah menjadi rtr-debian.dinda.com rtr-debian. Jadi misal kita ingin nge-ping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan ping rtr debian saja. Nah, perhatikan di sini juga berhasil ya. Atau kita juga bisa nge-ping dengan rtr-debian.dinda.com. Nah, perhatikan, di sini berhasil juga. Jadi, itu sama halnya kayak kita nge-ping IP 127.0.1.1. Oke, di sini kita akan coba merubah semuanya ya, teman-teman. Jadi, kita akan coba merubah host pada Debian router, Debian server, dan Ubuntu server. Karena Debian routernya itu kita sudah ubah, kita akan lanjut ke Debian servernya. Kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu nano, kemudian kita akan ganti hostnya sama dengan hostname. Karena ini server, jadi saya akan kasih SPR1 strip debian. Ctrl plus X, Y, lalu enter. Kita coba ping. Perhatikan ini bisa ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke yang Ubuntu server. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah seperti tadi.
Nah, di sini kita bisa ganti menjadi SVR2. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Kita coba ping. Nah, perhatikan bahwa di sini dia berhasil ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Pada materi kali ini, kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi, kita akan coba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita coba lihat IP pada host OS ini. IP-nya adalah 192.168.56.1/24. Cara lihatnya, teman-teman bisa cek di control panel, klik yang Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting, lalu di sini teman-teman klik yang VirtualBox Host Only, klik Details. Nah, bisa teman-teman lihat di sini IP-nya 192.168.56.1. Nah, nanti IP yang mengarah ke router Debian itu 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router menuju ke arah internal network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian itu IP-nya 10.10.10.2/24 dan pada server 2 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop itu IP-nya 172.16.1.2/24. Dan dari router ke arah klien itu IP-nya 172.16.1.1/24. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address sesuai masing-masing IP-nya. Kita lanjut ke materi konfigurasi IP address router. Sebelumnya di sini kita cek dulu IP address-nya dengan menggunakan command IP address. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 interface, yaitu LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua host OS memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua adalah interface endpost 3. Jika kita lihat pada topologi di endpost 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarah ke host OS, jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Nah, nanti kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Jika kita lihat kembali di sini terdapat endpost 8, di mana endpost 8 ialah adapter yang mengarah ke internal network atau server-server. Jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini ada endpost 9. Endpost 9 adalah yang mengarah ke klien Ubuntu. Oke, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu masukkan komen nano/etc/network/interface. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang kita gunakan. Nah, sebelumnya, jika teman-teman melihat di sini terdapat IPAD endpost 3 inet DHCP. Nah, DHCP ini otomatis atau dynamic, di mana nanti IP-nya akan didapat dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter endpost 3 ini mengarah ke host OS. Jadi IP-nya adalah 192.168.56.10. Di sini kita bisa ganti ke static. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi IP-nya menggunakan command address 192.168.56.10. Kemudian kita tambahkan command netmask. Karena belakangnya tadi itu adalah /24, jadi netmasknya yaitu 255.255.255.0.
Kemudian kita tambahkan gateway. Gateway ini digunakan agar router kita bisa mendapatkan internet. Jika teman-teman perhatikan bahwa pada Debian ke internet itu melewati host OS dan IP host OS itu adalah 192.168.56.1. Jadi gateway-nya kita bisa tuliskan IP host OS-nya. Oke, kita akan coba menambahkan IP ke internal network. Untuk menambahkan IP, kita menggunakan command ifast enforce 8 inet static. Kemudian kita tambahkan address-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian netmask-nya. Oke, kita lanjut berikan IP ke klien Ubuntu. Caranya sama seperti tadi, tapi enforce 8 kita ganti ke enforce 9. Kemudian kita ctrlx, y, enter. Di sini kita akan coba mengapply-nya. Kemudian kita tulis if up enforce 3. Kemudian if up enforce 8. Dan yang terakhir if up enforce 9. Kemudian kita cek IP address-nya. Perhatikan di sini IP-nya sudah ada pada enforce 3. IP-nya yaitu 192.168.56.10, lalu enforce 8 10.10.10.1. Kemudian enforce 9 172.16.1.1. Oke, kita lanjut ke materi konfigurasi IP server dan klien. Kita bisa masuk ke router terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah nano /etc/network/interface. Lalu untuk DHCP kita bisa ubah ke static. Lalu untuk address-nya 10.10.10.2. Untuk address itu kita ikuti topologi ini ya teman-teman. Lalu ketika netmask, nah untuk netmask-nya itu 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya itu menggunakan IP router Debian. ctrlx, y, enter. Kemudian masukkan perintah systemctl restart networking. Lalu masukkan perintah if up enforce 3 already configured. Lalu ketikkan IP address. Perhatikan bahwa di enforce 3 IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2/24. Oke, kita akan coba mengkonfigurasi IP pada Ubuntu server. Kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Perhatikan bahwa IP pada enforce 3 belum ada ya teman-teman. Lalu kita masukkan perintah sudo nano /etc/net1/00 lalu tab. Maka secara otomatis dia akan terisi. Kemudian kita bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Lalu DHCP 4-nya yang tadinya true kita ganti ke 0. Lalu enter, kemudian kita spasi sampai sejajar dengan DHCP. Lalu kita tulis addresses 10.10.10.3/24. Kita enter, lalu spasi lagi sampai sejajar dan tulis gateway 4. Gateway 4 ini artinya gateway untuk versi 4. Gateway-nya yaitu 10.10.10.1. ctrlx, y, enter. Lalu kita masukkan perintah sudo net1 apply. Kita cek IP address.
Perhatikan bahwa di sini IP NFS3 sudah berubah menjadi 10.10.10.3/24. Kemudian kita lanjut ke klien Ubuntu. Kita login terlebih dahulu. Jika sudah, lalu kita klik segitiga terbalik ini. Lalu klik Right Connecting. Kemudian Right Setting. Lalu kita klik tombol pengaturan. Klik IPv4. Nah, di sini kita bisa ganti ke manual address-nya. Dan address-nya kita bisa ketik 172.16.1.2. Untuk netmask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian kita klik apply. Nah, jika sudah, di sini tombolnya kita off-kan terlebih dahulu, lalu on-kan lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Basic Remote Access. Pada praktek kali ini, kita akan coba dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya kita akan coba membahas tentang konsep apa itu remote. Jadi, misal dari klien Ubuntu ingin masuk atau meremote ke router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Jadi, kita buka virtual machine-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita baru bisa masuk ke router Debian-nya. Tetapi, jika pada dunia nyata, anggap saja misal router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router Debian ataupun server-server ini. Misalnya kita sedang pergi ke luar kota atau ke luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke data centernya. Nah, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang agar lebih efektif. Nah, kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, tapi pada video kali ini kita akan coba menggunakan aplikasi Putty. Kalian bisa download Putty di Chrome atau Microsoft Edge. Di sini saya akan menggunakan Chrome. Nah, teman-teman bisa ketikkan saja di pencarian download Putty. Lalu klik link yang paling atas. Lalu klik download Putty. Dan kalian bisa pilih Putty yang 64 bit ini, yang paling atas. Kalian bisa klik saja, maka nanti akan otomatis terdownload. Sebelum kita ke Putty, kita pastikan dulu bahwa host OS ini bisa ping ke router Debian. Caranya kita bisa buka command prompt. Lalu kita ketikkan ping 192.168.56.10. Nah, perhatikan bahwa dia berhasil. Jika teman-teman belum bisa, mungkin bisa mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Lalu kita bisa buka Putty. Kemudian di sini masukkan IP router Debian. Lalu klik Open. Perhatikan bahwa kita berhasil meremote router Debian-nya. Di sini kita akan coba login. Kita masukkan user dari router Debian, kemudian password-nya. Perhatikan di sini kita sudah masuk ke router Debian. Nah, ini mempermudah teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah ataupun kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Dan jika kita lihat, misal kita buka router Debian. Nah, perhatikan di router Debian kursor saya muncul ya teman-teman. Tapi jika diputi, ini kursornya akan terlihat. Misal teman-teman ingin mengkonfigurasi IP address. Jika kita blok seperti ini, maka dia akan otomatis tercopy. Dan jika kita klik kanan, maka dia akan otomatis terpaste. Lalu jika kita enter, nah, dia memiliki IP yang sama pada router Debian. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-15 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.